Ya dulur, berjumpa lagi di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Untuk pembahasan pagi kali ini, pembahasan tentang apa? Pembahasan pagi kali ini adalah pembahasan nutrisi yang amat sangat baik untuk tanaman dan tentunya amat sangat murah lur. Karena yang kita cari itu adalah alternatif pupuk mahal dan pestisida mahal dan hasilnya maksimal seperti biasa. Ini lur, ini hasilnya. Terus racikan apa itu ini? Ya dulur, untuk lebih jelasnya bisa saja langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang racikan yang amat sangat murah dibanding dengan tanam sebelum-sebelumnya dan hasilnya alhamdulillah juga maksimal lur ya, seperti sebelum-sebelumnya. Ya dulur, tentunya kita dalam pemberian materi atau pemberian tutorial itu ya ada bukti langsung realnya gitu lur ya, dari pengaplikasian terus dari awal sampai nanti panen itu kita kasih buktinya. Agar apa? Ya agar bisa dipertanggungjawabkan gitu lur ya. Tidak cuma sepotong-sepotong gitu, cuma bikin konten ini terus panen baru bikin konten lagi gitu ya. Ya dulur, untuk racikannya ini dalam kita ya racikan spray lur ya, dari nutrisinya untuk mensuplai nutrisi tanamannya itu tetap hijau terus lur ya, hijau segar dari awal tanam nanti insya Allah semoga bisa sampai panen itu hijau terus lur. Terus racikannya itu apa? Yuk dulur, untuk itu racikannya bisa disimak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur semua dalam penyimakan videonya itu nanti secara menyeluruh. Agar apa? Agar info yang kita berikan bisa dicerna sedulur secara menyeluruh, tidak menyebabkan sedulur semua itu salah persepsi. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, seperti biasa lur ya, kita dalam pembuatan konten dari awal tanam sampai panen itu kita mencarikan lur ya, mencarikan alternatif supaya apa? Supaya tanaman kita itu bisa mengirit biaya dari pupuk tabur, pupuk spray ataupun pupuk pestisidanya. Nah, dan hasilnya ya bisa disimak lur ya, bagi sedulur-sedulur yang sudah lama pasti sudah menyimaknya ya, dan hasilnya juga bisa dilihat sendiri. Nah, untuk racikannya biasanya kita tentunya banyak cara lur ya, sudah aku share atau sudah aku buat video di MT pertama kemarin atau di tahun kemarin. Cara yang pertama untuk pengiritan. Untuk pengiritan pertama tentunya kita andalannya itu pasti lur ya, itu kita pemberian nutrisinya itu secara spray atau lewat penyemprotan. Karena apa? Karena penyemprotan itu nutrisi yang diberikan bisa diserap tanaman secara langsung dan tidak melalui proses pengangkutan lur ya. Kalau kita memberikan pupuk tabur kan prosesnya kan diserap melalui akar terus lewat batang baru ke daun. Jadi itu kan ada proses beberapa tahap. Tapi kalau kita pemberiannya lewat spray, nutrisi yang kita berikan bisa terserap tanaman secara langsung dan langsung bisa diproses atau langsung bisa dimasak lur ya. Jadi secara instan. Nah, untuk racikan pertama, untuk racikan penyepraian pertama itu kita bisa menggunakan pupuk majemuk lur ya. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk itu kita juga harus tahu fasenya lur ya. Kalau di masa vegetatif itu tentunya kita penggunaan unsur N dan P. Terus kalau di masa generatif itu harus penggunaannya unsur P dan K yang tinggi ya. Terus masa pengisian itu kita membutuhkan unsur K dan N, N-nya rendah. Nah, untuk pupuk yang pertama atau racikan pertama itu kita mulai dari masa vegetatif ya. Untuk masa vegetatif itu pertama racikan yang biasa kita gunakan adalah menggunakan pupuk majemuk, di mana kandungan P-nya amat sangat tinggi dan tentunya juga ada kandungan unsur N ya. Yaitu apa?
yaitu kita menggunakan pupuk ini lur, pupuk Ultradap dari Pak Tani ya, atau Saprotan Utama. Kandungan pupuk P-nya di sini adalah 60% dan kandungan unsur nitrogennya itu 12%. Dan pupuk ini bisa diaplikasikan secara kosor ataupun penyeprean. Untuk dosis, nah untuk dosis di sini untuk tangki 16 liter itu kita kasih 3 sendok saja lur ya. Tapi pemberiannya harus secara teratur, jangan sampai pemberiannya itu telat. Kalau telat ya kurang baik untuk peranakan tanamannya ya, karena anakan itu yang kita cari di masa vegetatifnya. Nah, kalau kita menggunakan pupuk majemuk tentunya kita harus lur ya, itu wajib menggunakan pupuk pelengkapnya, di mana kita bisa menggunakan POC ataupun pupuk mikro. Tapi kalau kita biasanya penambahannya adalah penambahan menggunakan pupuk mikro. Pupuk mikronya di sini itu apa? Untuk pupuk mikronya itu adalah menggunakan boron ataupun magnesium lur ya. Dan biasanya kita menggunakan boron gold, terus blue boron, terus boron-boron yang lain. Yang penting apa yang paling murah di toko terdekat atau toko setempat itu apa. Dan untuk hasil alhamdulillah itu untuk peranakan juga amat sangat baik lur ya, sesuai standar, kadang juga melebihi standar. Yang penting kita dalam bertani ada standarnya, kita pengen anakannya itu berapa ya. Tapi yang realistis lur ya, jangan sampai apa itu melebihi target. Contoh kalau kita pengen anakannya itu 60 itu ya nggak mungkin lur ya, kalau varietas itu bukan hibrida ya. Untuk racikan yang kedua, ini lebih irit daripada racikan ini tadi, yaitu kita menggunakan racikan ini lur ya, racikan NPK 1616 yang TE. Seperti halnya dalam penggunaan pupuk majemuk tadi yang Ultradap, yaitu apa? Yaitu ini penggunaannya juga harus ditambahi dengan unsur pelengkap atau unsur pengurai, dan tentunya yang baik untuk tanaman. Dan kalau kita menggunakan pupuk ini, karena ini kandungan NPK-nya itu lengkap dan seimbang, itu bisa digunakan dari awal masa vegetatif sampai panen, itu bisa digunakan. Tapi kalau kita menggunakan ini pupuk majemuk, ini bisa digunakan cuma pada saat fasenya lur ya. Kalau fase vegetatif ya kita penggunaannya ini Ultradap, terus nanti generatif bisa menggunakan MKP dan KNO3. Nah, terus untuk pelengkap dari pupuk NPK 16 ini kita menggunakan ini lur ya, menggunakan asam amino super, di mana asam amino super ini amat sangat baik lur ya untuk tanaman. Sebenarnya tidak usah menggunakan apa itu NPK 16 ini, cuma menggunakan asam amino itu bisa lur ya, tapi dosisnya sedikit lebih tinggi kalau kita tidak menambahi dengan ini NPK yang 16. Jadi untuk mengirit ini asam aminonya aku kombi dengan pupuk yang lain. Dan di sini aku ketemunya ya yang ini lur, penambahan dengan menggunakan pupuk NPK berimbang NPK 1616 yang TE. Nah, ini tadi lur ya untuk cara pengiritan kita. Jadi kalau kita penggunaan pupuk majemuk atau pupuk ini itu ada plus minusnya ya. Tapi untuk hasil itu ya 11-12 ya sama gitu lur. Kadang ya bagus yang ini, kadang bagus yang ini. Tergantung musimnya juga lur ya, atau keadaan cuaca ya, mendukung atau tidaknya. Jadi kita tidak bisa memastikan pasti lebih bagus yang ini atau pasti lebih bagus yang ini, itu tidak bisa lur. Nah dulur, ini tadi ya cara kita supaya bisa mengirit biaya dalam pengaplikasian pupuk atau nutri spray. Kalau untuk pestisidanya, ini untuk pestisida tidak aku bahas lur ya, karena durasinya nanti terlalu panjang. Tapi untuk pestisida ya pasti ya yang lebih murah itu lur ya, atau yang murah bisa dicek di video-video sebelumnya ya dulur. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, tentunya yang sudah dukung channel ini. Salam tani muda, salam tani melea, like dan komen aku tunggu lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.